Arina Soimatul Izzah NIM 1723068 dengan judul skripsi efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara pada hari ini Kamis 31 Maret 2022. Kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan di hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang saya hormati penguji 1 Bapak Misbahuddin MTHI yang hari ini mengikuti ujian melalui daring, dan yang saya hormati penguji 2 hari ini Bapak Abrari Ilham MPD, dan pembimbing 2 sekaligus penguji pada hari ini Bapak Haji Ahmad Junaidi LCMA. Alhamdulillah seluruhnya sudah lengkap. Saudari Soimah dan keluarga yang sempat hadir pada pagi hari ini serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Baik, ujian hari ini kita akan segera mulai dengan agenda untuk pelaksanaan ujian munakasyah. Yang pertama akan dilaksanakan pemaparan oleh Saudari Arina Soimatul Izzah, kemudian diikuti dengan pendalaman dan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh tim penguji yang hadir pada pagi hari ini. Anda diberi waktu 7-10 menit untuk mempresentasikan isi skripsi Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kuasanya kita masih dapat bertatap muka pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah telah melimpahkan kepadanya semoga akan sampai kepada seluruh umatnya sampai pada yaumil qiyamah. Amin. Terima kasih kepada Bapak penguji pembimbing 1 Bapak Dr. Adri Lundeto MPDI, kepada pembimbing 2 Bapak Ahmad Junaidi LC MPD, penguji 1 Bapak Misbahuddin dan Bapak Misbahuddin MTHI, dan penguji 2 Bapak Ilham, Bapak Abrali Ilham. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Bab 1, latar belakang pengambilan penelitian, yaitu karena masih adanya siswa yang belum mampu membaca huruf hijaiyah. Yang kedua, masih ada siswa yang belum mampu membaca Al-Quran, masih banyak siswa yang perlu memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Dan keempat, keterbatasan waktu mengajar. Dan alasan menggunakan metode Jibril karena metode ini merupakan salah satu metode membaca Al-Quran tercepat yang telah diteliti oleh Departemen Agama MI. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana menerapkan metode Jibril dalam pelaksanaan Al-Quran. Kedua, bagaimana efektivitas penggunaan metode Jibril terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan metode Jibril dalam pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode Jibril terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Kajian yang relevan yaitu dari jurnal Iswandi yang berjudul Penerapan Metode Jibril dalam Meningkatkan Hafalan Al-Quran Siswa, kelas 7 SMP Dr. Haji Abdullah Ahmad PGAI Padang. Yang kedua, jurnal dari Aida Imtihana dengan judul Implementasi Metode Jibril dalam Pelaksanaan Hafalan Al-Quran di SD
Islam Terpadu Ar-Ridho Palembang. Yang ketiga, skripsi Zumratul Fitriyah dengan judul Metode Jibril, sebuah alternatif sistem pembelajaran baca Al-Quran di Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Yang keempat, skripsi Mawadah Rahmi dengan judul Efektivitas Metode Jibril dalam mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Kampar Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Adapun bab kedua yaitu teori dari Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang bermakna bacaan. Maka dalam hal ini penamaan Al-Quran masuk ke dalam bab penamaan maf'ul dengan masdar. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata al-qur'u yang berarti mengumpulkan. Menurut ulama usul fikih, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya dan mempelajarinya merupakan ibadah terdapat dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Adapun metode Jibril adalah metode yang digunakan sebagai nama dari metode pembelajaran Al-Quran yang mana dilatar belakangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Intisari teknik dari metode Jibril adalah talqin taklid, yaitu menirukan, yaitu santri menirukan bacaan gurunya. Dengan demikian metode Jibril bersifat teacher sentris, di mana posisi guru sebagai sumber belajar atau pusat informasi dalam proses pembelajaran. Adapun karakteristik metode Jibril sendiri dalam mengajarkan baca tulis Al-Quran Arab ada dua, yaitu metode sintetis dan metode analisis. Cara penerapan metode Jibril ada dua, yaitu tahap tahqiq, yaitu pembelajaran membaca Al-Quran dengan pelan dan mendasar. Sedangkan tahap tartil adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan durasi sedang dan bahkan cepat sesuai dengan irama lagu. Bab 3, penulis menggunakan pendekatan PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Merupakan penelitian di mana peneliti harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Tempat dan waktu penelitian, yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berada pada Jalan Wori, Pandu Jaga 14, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2021. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga catatan harian, keempat dokumentasi, dan kelima tes. Untuk bab 4 yaitu perencanaan pembelajaran. Yang pertama menentukan objek penelitian, yaitu siswa dari kelas 1 TKJ Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Wori. Yang kedua, menyiapkan materi huruf hijaiyah sebagai materi ajar. Yang ketiga, menyiapkan bahan evaluasi yang akan ditunjukkan kepada siswa untuk mengetahui tingkat kemahiran siswa. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dilakukan peneliti selama 6 kali pertemuan, di mana tiap pertemuan dilakukan selama 30 menit. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan dengan 3 tahap, di mana setiap tahap pembelajaran dilakukan 2 kali pertemuan pembelajaran dan 1 kali pertemuan sebagai evaluasi. Bab 3 yaitu kesimpulan. Pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Jibril lebih tepat digunakan pada pembelajaran di kelas daripada dilakukan secara daring. Hari ini dapat dilihat pada hasil evaluasi terdapat penurunan pada tahap 1 dan tahap 2, kemudian mengalami kenaikan pada tahap ketiga. Hal ini disebabkan kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Yang kedua, bagi siswa pembelajaran dengan metode Jibril dapat membantu mempermudah dalam menyampaikan materi secara menyeluruh. Kurangnya kontrol orang tua dapat dalam memantau siswa yang sedang melangsungkan pembelajaran dari rumah, sehingga siswa kurang
partisipasi dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran secara luring, siswa lebih dapat memperhatikan penjelasan yang dilakukan oleh guru. Terima kasih. Untuk kesempatan berikut kami persilakan penguji 2 Bapak Abrari Ilham MPD untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya dalam skripsi ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Munakish Bapak Dr. Adri Lundeto MPDI. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Munakish Ketua Pembimbing 2 Bapak Ahmad Junaidi LC MPD, penguji 1 tadi yang sempat hadir via online Bapak Mismahuddin MTHI, pihak keluarga yang hadir dan khususnya saudari Arina Soimatul Izzah. Di sini saya sebagai peran pengganti Ibu Rahmawati Hunawa karena beliau saat ini sedang mengandung ya. Jadi kita maklumi atas kondisi yang ada, makanya dari Prodi siap untuk menghandle apabila terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan ujian. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa judul ini itu termasuk judul yang baru di Prodi PAI dan belum pernah ada peneliti pendahulu. Jadi tingkat orisinalitasnya di tingkatan Prodi itu masih kuat sehingga patut kami apresiasi. Judul ini sangat bagus dilihat dari aspek orisinalitas yang belum pernah diteliti sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Anda meneliti tentang efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril ya. Pertanyaan mendasar yang sifatnya fundamental dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengukur efektivitas? Mengukur efektivitas di sini saya mengukurnya dengan indikator. Indikatornya apa? Indikator di sini ada siswa bisa mampu membaca A batas sampai huruf ya, terus begitu Bapak. Di sini sudah ada kategorisasi enggak, klasifikasi enggak siswa yang memang dia enggak bisa membaca sama sekali dengan siswa yang sudah punya dasar? Kalau di sini itu sebenarnya kalau untuk metode Jibril sendiri itu seharusnya memang diklasifikasikan di kelas-kelas. Enggak, sebentar. Anda kan ingin meneliti efektivitas. Oke, tadi disebutkan bahwa ada siswa yang belum bisa sama sekali. Ini efektivitas ini dimaksudkan kepada siswa yang belum bisa sama sekali atau semua sih Bapak? Semua. Oke. Berarti indikator yang pertama itu seharusnya relevan ya. Kalau meneliti tentang efektivitas, ada klasifikasi pembagian kelompok ya, atau pembagian inilah ya, pembagian level, karena akan berbeda apabila proses pembelajaran itu diterapkan untuk level yang memang dia belum bisa sama sekali dengan yang memang dia sudah punya dasar. Itu indikator pertama ya. Yang kedua apa untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini? Yang kedua ini siswa mampu membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan dhamma. Oke, itu indikator kedua. Yang ketiga? Yang ketiga siswa mampu membedakan penggalan huruf hijaiyah ba, ta, sa, na, dan ya. Maksudnya itu dalam segi pas ketika ditulis secara tulisan sambung begitu Bapak. Jadi mereka mampu membaca atau tidak begitu. Itu indikator ketiga. Ya, indikator ketiga. Yang keempat ada? Enggak, hanya 3. Oke. Dari 3 indikator itu Anda ingin mengukur efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril. Jadi kesimpulannya apa? Efektif atau tidak? Kalau untuk pas pembelajaran yang dilakukan secara daring itu kurang efektif
Soalnya masih siswa banyak yang kebanyakan tidak mau mendengar atau kadang-kadang. Tapi indikatornya tercapai. Untuk indikatornya Tercapai enggak? Tercapai. Tetapi untuk ke tahap selanjutnya itu ada sedikit penurunan gitu. Ya kalau kamu pakai 3 indikator tadi dan kemudian tercapai, ya berarti efektif. Ya kan? Jadi indikator itu yang menjadi poin penting untuk menilai efektif atau tidak efektif. Berarti kesimpulannya kalau memang indikator tercapai meskipun dalam kondisi online berarti efektif dong. Seharusnya gitu ya. Adapun setelah itu urusan lain ya. Oke, tadi ada semacam kayak di kalimat pembuka tadi ada saya tidak tahu itu data atau klaim bahwa ini adalah metode terbaik menurut versi Departemen Agama. Itu saya ada ambil di internet sih Bang. Di internet yang Itu datanya valid. Iya. Jadi gini ya, semua metode pembelajaran Al-Quran itu ada tagline bahwa metode ini cepat dan mudah. Itu nilai jualnya kan. Jadi kalau ada metode yang tagline-nya, metode ini lambat dan sulit, ya pasti orang nggak akan pakai. Karena tagline-nya pasti mudah dan cepat. Itu klaim. Sedangkan implementasinya belum tentu. Nah, sementara tadi disebutkan data bahwa Kementerian Agama merilis ini metode yang tercepat. Ini harus dibuktikan ya secara data. Tercepatnya apa? Indikatornya apa? Sedangkan metode yang ada di Indonesia ini banyak ya. Banyak sekali. Di Prodi PAI sendiri itu sudah banyak mahasiswa yang meneliti metode pembelajaran Al-Quran. Ada Wahda, ada Dirosa, ada yang meneliti tentang Simai, gabungan, itu udah ada yang teliti banyak. Dan semua mengklaim bahwa ini cepat dan mudah. Oke, menurut Anda sebagai peneliti kira-kira metode Jibril ini sejauh pengamatan Anda dibandingkan metode-metode yang lain itu efektivitasnya bagaimana? kurang mengerti maksudnya. Ya, ada berapa metode yang pernah dipelajari oleh Anda sebagai peneliti selain Jibril? Saya pernah mengikuti mengaji ini ada 3. Apa? Iqra, Qiraati, dan Baghdadi. Baghdadi, 3 itu ya. Ya. Kalau Anda bandingkan dengan metode Jibril, kira-kira tingkat efektivitasnya mana yang lebih mudah dan cepat? Kalau saya sendiri, kalau untuk yang cepat, soalnya saya mengikuti ini yang lebih intens ini dengan yang ini Iqra dengan Baghdadi. Jadi Kalau Iqra berapa jilid? Iqra ada 6 jilid. 6. Kalau ini berapa jilid? Yang apanya? Yang Jibril? Metode Jibril ada 4 jilid. 4. Iya. Ada tingkatan pemula, menengah, dan lanjutan. Iya. Gitu kan? Ada mubtadin, mutawasitin, dan mutaqaddimin. Saya sempat baca tadi sebentar. Gitu ya? Nah, dari 3 tingkatan ini dibandingkan dengan Iqra, itu kenapa? Kira-kira menurut Anda itu bisa lebih efektif? Kalau yang menurut yang saya pahami, untuk metode Jibril ini kan membaca secara serentak, dipelajari secara serentak. Seandainya ada guru yang memimpin, terus kemudian siswa itu semua siswa mengikuti. Kalau yang untuk Iqra, Qiraati biasanya kan Pak, satu-satu ngaju satu-satu. Jadi membenarkan satu-satu itu lebih lama daripada kalau seandainya ada yang salah. Soalnya kalau metode Jibril ini yang satu membaca, seandainya semua ikut. Semua dari siswa secara bergiliran, satu membaca, yang lainnya mengikuti. Sesuai. Jadi nggak face to face ya? Iya. Jadi semua ini dapat bagian, otomatis itu secara terulang-ulang itu pembelajaran itu kan diulang-ulang terus begitu Pak. Jadi menurut saya lebih lebih efektif. Iya. Lebih cepatnya yang apa tadi? Jibril. Iya. Analoginya gini,
ada ayam ya, ada ayam 10. Kita lempar random ya. Pertanyaannya adalah apakah semua ayam itu akan kenyang dengan standar yang sama atau beda-beda? Nah, itu tujuannya yang membacakan siswa satu-satu itu Bapak dengan diikuti yang lain. Guru sebagai pentasbih. Jadinya seandainya bacaan siswa yang memimpin itu salah, dibenarkan oleh guru. Jadi kalau ada yang salah, intinya dibenarkan begitu. Jadi jadi saya pikir substansi setiap metode pembelajaran Al-Quran sama ya. Di situ ada namanya talqin ya, dimana gurunya membaca kemudian diikuti oleh siswa atau santri, dan itu semua metode substansinya sama. Dan kira-kira metode Jibril ini yang poin yang tidak dimiliki oleh metode yang lain apa? Kira-kira ada atau enggak? Yang dia unik, yang tidak ada di metode yang lain, kira-kira ada enggak? Sejauh pengamatan Anda sebagai peneliti. Ya, tadi yang metode yang diulang-ulang itu saja sih menurut saya yang berbeda dari yang lain. Jadi yang lain tidak diulang-ulang? Diulang-ulang, tetapi kan berbeda, metodenya ini berbeda. Oke, dalam penerapan metode Jibril ini yang dominan itu panca indera apa? Yang dominan panca indera apa? Ya kan, kalau dalam pembelajaran itu ada all in one system. Jadi semua panca indera berfungsi. Dalam pembelajaran Al-Quran ada metode yang semua panca indera berfungsi. Baik itu dia membaca, mendengar, menulis atau berucap. Nah, metode Jibril ini semua panca indera berfungsi atau enggak? Berfungsi. Berarti dalam metode Jibril ini ada juga proses penghafalan Al-Qur'annya. Oke, tapi yang menjadi fokus kamu hanya di cara membaca, tidak menulis. Oke, itu ditulis dalam fokus permasalahan. Di batasan permasalahan ditulis enggak? Bahwa dalam penelitian ini hanya memfokuskan atau membatasi pada cara membaca. Enggak ya, seharusnya dicantumkan. Nah, sehingga nanti kamu akan fokus, meskipun metode ini itu all in one system, bisa untuk digunakan untuk menghafal, tapi yang dalam penelitian ini berfokus kepada membaca. Jadi efektivitas yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Qur'an. Ada berapa jumlah siswa di sana? Kalau untuk yang muslim itu 10 siswa di kelas 1. Kelas 1. Guru agama ada berapa? Guru agama sebenarnya ada 2, yang satu baru lulus dari sini. Ada 2 sekarang. Ibu Istania. Totalnya berapa? Total siswanya berapa? Total siswa seluruhnya. Ya. Ini meneliti 1 guru atau 2 guru? 1 guru. 1 guru. Oke, idealnya untuk metode ini itu 1 guru berapa santri? Idealnya untuk metode Jibril. Kalau yang saya teliti ini hanya 1 kelas di kelas 1 TKJ yang berjumlah 10 siswa. Enggak, secara teoretik ini idealnya berapa? Metode Jibril ini idealnya satu guru berapa santri? Idealnya. Kalau idealnya lebih ideal sih tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20 itu idealnya. Nah, sementara gurunya mengajar itu berapa? Satu kelas berapa? 10. Berarti ideal ya? Ideal ya atau tidak? Hah? Ya, nanti akan berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi kalau satu guru misalnya secara teori itu idealnya 20, sementara yang dia ngajar itu lebih dari 20, itu kan pasti akan bermasalah, tidak efektif. Ideal ya? Itu dicantumkan. Jadi ada pertimbangan rasio jumlah siswa dengan jumlah guru yang mengajar, supaya kelihatan efektif atau tidak. Kemudian yang pernah saya baca bahwa seharusnya guru atau ustadz yang mengajar itu punya syahadah yang dikeluarkan oleh PIQ ya, Pesantren Ilmu Quran. Pertanyaannya, apakah guru di sana itu punya? Itu kelemahannya Bapak yang ini. Nah, berarti seharusnya belum efektif karena untuk menerapkan metode ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa maksud dari Pak Kiai Haji Basori Alwi kan,
itu seharusnya ada pelatihan khusus. Nah, itu bisa dimuat dalam saran di akhir penelitian ini bahwa seharusnya guru yang mengajar dengan metode ini mendapatkan syahadah dari PIQ. Itu saran untuk kamu. Nah, kemudian baiknya itu dibuat rekomendasi supaya nanti ketika orang membaca skripsi ini itu bisa melanjutkan penelitiannya. Karena yang terjadi di Prodi PI itu jarang membandingkan dua metode. Seharusnya untuk mengukur efektivitas sebuah metode itu dibandingkan. Mana sih yang lebih efektif? Diuji coba. Oh, metode ini metode A atau metode B. Tapi kalau hanya meneliti satu metode, nanti ujung-ujungnya terjadi klaim bahwa oh ini yang paling mudah dan cepat. Karena dia tidak dibandingkan ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa semua metode itu tagline-nya adalah mudah dan cepat. Nah, cara untuk mengukurnya bagaimana? Itu dibandingkan. Cari beberapa metode, kemudian dibandingkan. Nah, itu dibuat dalam rekomendasi dan itu bisa dalam bentuk penelitian tesis sebenarnya ya. Barangkali nanti kalau mau melanjutkan ke S2 itu bisa diteliti dengan membandingkan. Dilanjutkan penelitian ini dengan membandingkan. Nah, itu bisa dicantumkan dalam rekomendasi dan itu penting sehingga para pembaca itu bisa terinspirasi dari penelitian ini dan kemudian bisa melanjutkan penelitian yang ada. Kalau dari sarana kendalanya apa? Kalau sarana Iya. online itu kadang kuotanya ada yang habis. Kalau dia tatap muka kendalanya apa? Kalau tatap muka biasanya apa sih Bapak? Kurang apa ini namanya? Seandainya kalau mau pakai proyektor begitu lebih apa lagi? Oh, nggak ada proyektor di SMK? Apa itu nggak di apa sih? Nggak digunakan itu. Maksudnya pas waktu itu tidak digunakan. Berarti saran untuk gurunya ya, baiknya menggunakan proyektor. Atau mungkin masing-masing peserta didik punya buku pedomannya. Ada buku dikasih enggak buku tentang metode ini? Enggak, cuma guru yang memegang buku. Seharusnya diperbanyak, kemudian dibagikan ke siswanya kan, supaya siswanya punya pegangan untuk mereka bisa membaca atau melatih bacaan mereka dengan buku pedoman yang ada. Itu dibuat dalam bentuk ini, saran-saran saja agar skripsi ini bisa bermanfaat untuk tempat di mana Anda meneliti. Itu yang penting ya. Selain untuk mendapatkan gelar sarjana yang ada di cover itu, alasan pragmatisnya adalah untuk memberikan evaluasi pihak sekolah agar metode ini bisa lebih berkembang. Karena jarang di Manado ini menggunakan metode Jibril ya. Nanti muncul lagi metode Israel. Penamaan ya, sebenarnya nomenklatur saja itu. Metode Jibril, metode itu nomenklatur ya. Tapi kalau didefinisikan per kata itu nanti akan berbeda maknanya. Itu dari saya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya pembimbing sekaligus penguji pada hari ini Bapak Haji Junaidi LCM, Bapak Haji Ahmad Junaidi LCMA untuk memberikan pertanyaannya, dipersilakan. Terima kasih. Saya hormati para penguji, khususnya pada ketua sidang, terkhusus juga kepada Arina Soimatul Izzah. Dalam hal ini mungkin saya tidak perlu banyak bertanya, karena sebagai pembimbing ya biasanya lebih banyak ditanya ketika ada bimbingan. Paling tidak yang pertama saya ucapkan selamat buat Adina karena sudah melewati beberapa tahap, ini sudah tahap yang terakhir, dan semoga apa yang didapatkan ini tidak merasa puas. Dan terus tadi ada saran penguji 2 ya, kalau bisa dilanjutkan lagi ke jenjang berikutnya ya, karena ini memang ya sangat menarik di pembahasan tentang metode, apalagi membicarakan tentang Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran itu
Ya, saya rasa banyak saja ya ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Ya, dan itu cukup banyak sekali. Ya, tidak cukup dengan metode Jibril, metode Baghdadi. Ya, banyak lagi yang lain. Itulah salah satu keutamaan, keistimewaan daripada mempelajari ya Al-Quran. Mungkin bisa disampaikan dulu satu hadis buat kami semua ini tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Ya. Ada ditulis ya? Sudah? An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya? Artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi soalnya ini termasuk bagian dari situ. Ya, belajar, dia nanti satu waktu bisa mengajarkan juga ya kepada orang lain. Ya, itulah salah satu bentuk keistimewaan Al-Quran, kita akan menjadi orang yang terbaik. Ya, terbaik karena mau mempelajari ya Al-Quran. Kemudian kenapa Arina ini mau memilih pembahasan metode Jibril ini? Apa yang menarik? Alasan pertama, Ya, karena siswa di sana kan masih Bapak, saya mencoba untuk merekomendasikan apa ini dulu untuk seandainya memakai metode ini bagaimana gitu. Yang kedua, alasan saya memakai ini karena ya tadi kalau di sini saya lihat memang belum ada gitu. tapi metode ini apakah menjadi ciri khasnya sekolah SMK negeri? Atau cuma karena gurunya saja yang kebetulan dia pengajar situ, dia menggunakan metode ini? Bagaimana kalau mungkin gurunya tergantikan? Ya, apakah masih bisa dikatakan bisa menggunakan metode ini kepada anak-anaknya atau murid-murid? Kalau metode ini awalnya kan guru memakai metode yang lain sesuai yang pernah ditanyakan Ibu Fatmawati waktu seminar kasih Bapak. Itu pertama kan memang awalnya guru ini memakai metode pembelajaran Al-Quran yang lain selain metode Jibril. Kemudian membandingkan bagaimana kalau dibandingkan dengan metode Jibril ini, kira-kira lebih efektif mana. Jadinya Ya. mencoba untuk memakai metode Jibril tersebut begitu. Ya, maksud saya apakah ini sudah jadi ciri khasnya di SMK negeri ini, atau hanya memang kebetulan gurunya yang bisa paham dengan metode ini? Tidak ya? Iya. Jadi ya memang kalau cocoknya mungkin di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Ya, ini mungkin karena kebetulan gurunya bisa mempelajari atau mengajarkan metode ini. Tapi menyambung tadi dari penguji kedua, ya Pak siapa namanya? Pak yang mengajar? Ya, Pak Nasir. Memang ahlinya dia, istilahnya. Atau karena kebetulan bisa dia mengajarkan itu, atau dia memang punya keahlian juga? Kalau untuk keahlian secara tidak sih Bapak, cuma ini untuk membaca Karena kebetulan bukunya dipakai itu. ya, untuk mempelajari ini namanya memberi pembelajaran Al-Quran ini, insya Allah masih mampu. Bisa ya? Iya. Terus terang saya sendiri waktu belajar ngaji tidak pernah belajar metode Jibril. Memang saya tidak kenal itu. Mungkin guru-guru juga tuh ngajar ya biasa di kampung. Yang penting bisa kenal bahasa. Ya, kan dulu kalau di Makassar itu ada memang lagu-lagu tersendiri. Iya. Al-Qur'an wa Iya.
Kemudian apa namanya, Arina, ini ada istilah-istilah yang kamu tuliskan sini, itu kasrah, fathah, tapi ditulis dumma. Dumma itu apa? Damma atau dumma? Doma. Kenapa dumma di sini? Iya, tadi saya cari di Google nggak ada juga itu dumma. Doma. Damma. Ya, itu nanti dikoreksi karena banyak itu saya lihat, bukan kesalahan cuma satu, itu banyak. Soalnya apa ini pengucapan saya biasanya duma, jadi Do. Tapi tulisannya, ya. iya, tulisannya berarti ketika kita baca, berarti kita juga ikut bacanya dumma. Iya. Mungkin dia kalau dumma jadi bin majhul ya. Iya. Iya. Kemudian ini gambar-gambar ya hari ini, Arina. Ini nanti dikasih penjelasan. Ini proses belajarnya, gitu kan? Proses belajarnya karena ini kan daring ya. Ya, daring. Tapi pernah nggak apa namanya mengikuti pembelajaran bukan daring? Ikut bersama dengan siswanya di sini. Maksudnya secara luring. Yang luring 3 kali, yang terakhir itu pas bulan apa ini Bapak, yang terakhir kan Bapak Wisdom minta secara apa ini Luring. Gitu ya. Iya. Jadi itu nanti bikin keterangan ya di proses. Ya, nanti kalau dia seperti ini hanya mungkin gambarannya ini sementara rapat nih. Ya, prosesnya secara daring gitu. Kemudian juga ini ada wawancara. Kamu cuma tulis saja wawancara. Ini siapa diwawancara ini? Ya mesti ada keterangannya di bawah situ. Wawancara dengan Pak siapa, gitu kan? Iya. Ya ada beberapa orang yang kamu wawancara ini. Ini pasti ada penjelasannya di bawah keterangannya, gitu ya. Kemudian tadi disebut ini juga yang nomor 69 profilnya. Ini udah dikasih keterangan juga ya. Ya ini tentang profil SMK Negeri 1, ada gambar identitas sekolahnya. Ini diambil dikutip dari mana? Ya mesti harus ada sumber datanya. Ya, berikan keterangan di situ di bawahnya. Yang untuk dokumentasi ini Bapak. Iya, ini yang nomor halaman 69. Gitu ya. Kasih keterangan di bawah situ. Kemudian tadi waktu penelitian bulan berapa? Arina? Kalau untuk yang daring dari bulan Juli sampai Agustus, kalau yang apa ini baru-baru ini kemarin Iya, dari bulan berapa itu? dari tanggal 11 dari tanggal 28 Desember sampai Desember tahun berapa? 2021. 1. Iya. 21 ya? Iya. Nah saya lihat situ berapa? Bulan Agustus Itu yang bulan Agustus itu yang apa ini Bapak? penelitiannya? Yang penelitian daring. Kalau yang dari bulan 28 Desember 2021 ini yang pas apa pembelajaran secara luring itu. Lama juga ya waktunya ya? Ya terlalu mengulur waktu. Ya maksudnya sudah 2 bulan sudah bisa. Ya mungkin karena COVID mungkin ya. Iya, oke. Kemudian ini juga nanti diperhatikan konsistensi penulisannya. Ya, terkadang ditulis lengkap sallallahu alaihi wasallam, terkadang disingkat lagi SAW, gitu ya. Kemudian juga kalimat Al-Quran ini apa namanya bervariasi tulisannya. Ya, kalau bisa dari awal sampai terakhir itu harus sama konsisten ya. Ya, kemudian ini juga halaman 17 ya. Saya mungkin minta penjelasan kepada Arina. Ini disebutkan membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bacaan yang lainnya, sebab ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu bacanya mempunyai etika zahir dengan etika batin. Mana yang maksud dengan etika zahir dengan batin? Kalau etika zahir, apa ini? Kalau sepemahaman saya, kalau zahir kan dengan duduk, Ya, yang nampaklah kelihatan. Terus kalau batin? Kalau batin ini di apa ini? Maksudnya kadang kan diniatkan untuk lebih ke niat sih Bapak kalau apa ini yang apa ini batinnya. Saya baru dapatkan ini etika batin. Ya. Makanya mau tanyakan kalau etika batinnya itu seperti apa? Karena biasanya kalau kita baca dalam Al-Quran itu atau ilmu Al-Quran yang banyak disebutkan untuk etika membaca Al-Quran itu kan yang menghadap ke kiblat, berwudu, kemudian baca ta'awuz, ya dan sebagainya. Nah, cuma ini ada etika batin ini yang nanti diperjelas ulang nih. Karena nanti kan ditanyakan, ya. Kalau saya mungkin sebagai awam juga tanya ke ini batin ini ya bagaimana? Ya, kemudian ini juga kalau ada istilah-istilah Arab, ya itu perlu dimiringkan. Ya seperti kalimat mat, wakaf, tidak istilah-istilah Arab yang tidak biasa diucapkan. Ya kalau mungkin kalimat seperti iya kan itu sudah menjadi bagian dari ejaan bahasa Indonesia ya, yang tidak perlu dimiringkan. Tapi yang istilah-istilah yang baru, ya itu perlu dimiringkan, baik bahasa Arab ataupun mungkin bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian mungkin penjelasan sedikit hari ini tentang metode Jibril ini ada dua tahap tahqiq dengan tartil. Mungkin bisa dijelaskan sedikit metode kedua itu atau tahapannya? Di halaman 24 ya. Kalau tahap taktik itu lebih ke pembelajaran yang awal itu Bapak secara pelan dan dasar. Kalau untuk yang taktik itu pembelajaran Al-Quran dengan durasi sedang dan bahkan cepat sesuai dengan irama lagu. Berarti kalau bisa dikatakan ini yang sudah lancar bacaannya. Iya. Dengan tartil. Kemudian ini penulisan ayat. Kalau bisa fontnya sedikit dibesarkan ya. Ini ukurannya berapa dia? Mengikuti dari pedoman Times New Roman Arabic 16. 16 ini. Tapi ini kecil kelihatan. Atau memang begini ya? Bukan 14 ini ya? Hah? Ada apa itu kalau nggak salah 16. 16 atau 18? Kekecilan. Tapi nanti dikoreksi ulang ya, diperbaiki, Ditambahkan sebesar. ya sedikit. Ya. Kalau yang kelihatannya lagi sedikit kurang ini yang mungkin susah untuk mau dibaca ayatnya. Ya. Baik, itu saja saya harapkan kepada Arina ini diperbaiki lagi, diikuti saran-saran dari penguji 1 dengan penguji 2 agar supaya lebih sempurna ya, tulisan kamu ini. Ya secara umum bahwa tulisan ini juga cukup lumayan bagus ya, sehingga lebih sempurna lagi kalau diperbaiki lagi kalau ada hal-hal yang kurang ya. Sekian dari Baik, terima kasih atas masukan-masukannya dari seluruh tim penguji. Dari saya, Arina, coba dibuka kesimpulannya halaman 1, halaman 59. Sudah? Oke, baik.
Di kesimpulan pertama itu, setelah pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Jibril dan seterusnya, setelah selesai tahap 3 itu, coba Anda baca sambungannya. Jadi dapat dikatakan, coba Anda baca. Jadi dikatakan bahwa Sini. terdapat penurunan pada tahap 1 dan tahap 2. Oke, stop. Terdapat penurunan pada tahap 1. Apa ukurannya tahap 1 itu menurun? Dari mana Anda tahu bahwa dia turun? Maksudnya dari tahap 1 ke tahap 2. Mestinya begitu toh. Jadi coba lihat apa yang mesti dirubah di situ. Kata-kata dari pada di Pada? dari Bagus. Terus tahap 1 ke tahap 2. itu yang benar. Cuma 2 kata, tapi maknanya jauh sekali. Anda bilang penurunan pada tahap 1. Tahap 1 bagaimana tahu menurun? Tidak ada tahap sebelumnya. Jadi penurunan dari tahap 1 ke tahap 2 itu terjadi penurunan. Nah itu yang lucu ya. Nah sekarang yang kedua, istilah tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini Anda kutip dari buku apa? Cuma apa sih Bapak? Bikin istilah baru aja gitu. Ya kan biasanya kalau di PTK itu ada nama istilahnya prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Gitu ya. Ini tidak pernah ada bunyi-bunyi siklus-siklus di sini. Padahal PTK itu istilahnya begitu. Kalau memang ada istilahnya yang terbaru misalnya menggunakan tahap 1, tahap 2, tahap 3, is no problem. Yang penting ada rujukannya kan. Nah, tapi yang masalahnya ini menggunakan istilah tahap-tahap ini dari mana Anda mengutipnya? Kalau tidak ada jangan. Sama dengan tadi ya. Ketika Anda katakan tadi sumbernya dari Kementerian Agama tadi bahwa metode ini adalah metode yang terbaik dari semua metode kan. Begitu ditanya Anda tidak bisa membuktikan dari mana sumber datanya ini begitu. Jadi intinya adalah semua data yang Anda tampilkan itu wajib melampirkan sumber data yang jelas dan valid. Nah, jangan sembarang mengatakan begitu ya. Oke, itu tambahan dan semua catatan-catatan dan masukan dari tim penguji tadi itu saya pikir sudah cukup ya untuk perbaikan skripsi ini. Dan dari penilaian yang sepintas saya lihat cukup baik penilaian dari teman-teman penguji. Mudah-mudahan ini akan mengindikasikan bahwa Arina bisa diluluskan ya atau lulus dalam ujian munakasyah. Baik, selanjutnya sidang akan saya skor dan kepada saudari Arina dipersilakan untuk mengambil tempat di luar untuk Dewan Munakis bermusyawarah. Sidang saya skor. Baik, skor sidang saya cabut kembali dan agenda selanjutnya adalah pembacaan hasil sidang Dewan Munakis yang akan dibacakan oleh Sekretaris Prodi BHI Bapak Abrari Ilham MPD. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 bulan Maret tahun 2022 telah dilaksanakan ujian skripsi dengan nama mahasiswa Arina Soimatul Izzah NIM 1723068 pada program studi Pendidikan Agama Islam semester 10 dengan judul skripsi efektivitas pembelajaran Al-Quran dengan metode Jibril di SMK Negeri 1 Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Pembimbing 1 Bapak Dr. Adi Rundeto, PPDI. Pembimbing 2 Bapak Ahmad Junaidi, LC LPD. Dan penguji atau pembahas itu sudah bertanda tangan dan diberikan rekomendasi diterima dengan perbaikan. Putusan ujian skripsi dinyatakan diterima untuk dilanjutkan dengan akumulasi nilai 97.
Manado 31 Maret 2022 mengetahui Ketua Dewan Penguji Bapak Dr. Adil Wijayanto MPD. Kemudian di sini ada surat pernyataan yang nantinya akan ditandatangani oleh Adina. Substansinya adalah untuk melakukan revisi ujian skripsi itu batas maksimalnya 2 bulan. Terhitung mulai tanggal 31 Maret 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Nanti ada materai dan ditandatangani. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Dewan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Prodi DKI yang sudah membacakan hasil sidang pada hari ini. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Saudari Arina untuk menyampaikan kesan dan pesan singkat atas hasil ujian hari ini. Persilakan. Khususnya Bapak Adri dan Bapak Ahmad Junaidi selaku pembimbing satu pembimbing dua yang senantiasa membimbing saya dari awal sampai akhir saya bimbingan dan selalu menghubungi hampir setiap waktu. Dan kemudian untuk penguji 1 Bapak Misbahuddin dan penguji 2 Ibu Rahmawati, terima kasih atas saran-saran yang diberikan selama menguji, selama bimbingan. Tidak ketinggalan dengan teman-teman dan keluarga yang telah mensupport saya, baik dari materi, dari motivasi, semua. Saya terima kasih khususnya orang tua saya. Itu masih ada. Orang tua saya yang di Jawa, semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, itu ungkapan yang sudah Anda sampaikan ya sebagai ucapan terima kasih karena memang sepanjang perjalanan waktu Anda berapa tahun ini? 5 tahun ya. Ya. Padahal ingin saya sampaikan ke keluarga bahwa dua mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang paling rajin dan pintar di kelas. Saya pernah mengajar bahasa Arab 250 kata itu, mahasiswa lain belum bisa menguasainya, 2 mahasiswa ini cepat duluan selesai menamatkan 250 kata bahasa Arab. Dan masih banyak lagi dalam perkuliahan lainnya cukup bagus. Nah itu artinya bahwa perjuangan Anda selama ini sudah luar biasa, walaupun mungkin ada kendala di sana sini sehingga Anda tidak bisa tepat waktu 4 tahun, tapi hari ini Anda sudah membuktikan bahwa Anda bisa selesai. Kemudian pada kesempatan ini juga bersama pimpinan saya ingin menyampaikan selamat ya kepada Anda dan keluarga karena hari ini Anda sudah bisa menyelesaikan studi. Kemudian kami juga perlu menyampaikan permohonan maaf apabila selama Anda kuliah dari awal sampai akhir ada kesalahan, kekeliruan yang Anda temui di sana sini, baik berhadapan dengan dosen, dengan pendidik yang ada di bawah dan lain sebagainya. Semua sivitas akademik Fakultas Tarbiyah yang Manado, mohon maaf kepada Anda apabila terdapat kekurangan, kesalahan dari kami. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Anda. Dan dengan demikian maka ujian munakasyah pada siang hari ini telah selesai. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sini depan sini. Ayo. Perlu baca dia. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3.